Jadi fattaqullah fa yu'allimukumullah. Berbuat dulu, bertakwa dulu, action dulu, nanti Allah kasih tahu. Fa yu'allimukumullah. Jadi tidak menunggu-nunggu dulu, nunggu ini bagus, ini kesempatan emas. Kapan lagi, nggak ada lagi kesempatannya. Tapi action dulu. Atau kalau kita ambil dalam urusan ibadah, ya kita beribadah dulu sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Bahkan dalam ayat ud'uni astajib lakum, saya dapati para ulama menjelaskan ud'uni itu bukan doa. Tafsirnya justru itu ibadah. Ud'uni astajib lakum. Kalau terjemahan itu berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Terjemahan letterlocknya begitu. Tapi kalau jenengan baca tafsirnya justru ud'uni astajib lakum, maknanya itu beribadahlah kepada Allah. Niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Ternyata saya dapatnya begitu di dalam Ibnu Katsir juga begitu. Jadi wallahu a'lam. Jadi konsep ilahiyah, konsep Qur'aniyah, kalau kita teliti, kita kaji secara mendalam, insya Allah faedahnya itu sangat banyak sekali. Salawat dan salam tetap tercurah kepada ketua kita, suri toladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para pengikutnya yang istiqomah hatta yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tadi saya hampir putus asa karena kehilangan buku. Ini buku baru lagi, Pak. Buku baru, karena yang biasa saya bawa kok ketriwal, nggak tahu di mana ini. Maka saya lupa sampai di mana ini. Nifak sudah ya Pak ya? Jahiliyah kalau nggak keliru ya. Al-jahiliyah, al-fiski, ya. Bayanu haqiqati kulli min al-jahiliyah, al-fiski, al-dhalal, ar-riddah, aqsamiha, ahkamiha. Ya. Kalau nggak keliru sampai di sini. Jahiliyah, ya. Kemarin sudah kita bacakan tentang jahiliyah. Ya al-halu allati kanat 'alaihal arab. Ya, satu keadaan yang terjadi pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Jadi secara umum jahiliyah ya lawan daripada syariat Islam. Di luar Islam berarti jahiliyah. Di luar syariat Islam adalah jahiliyah. Makanya keterangannya di sini wahya al-jahlu billah, yaitu bodoh terhadap Allah, Rasulnya, dan syariat Islam, syariat agama. Nah, nisbahnya ataupun sandarannya kepada al-jahlu, ilal jahli wa huwa adamul ilmi, yaitu ketiadaan ilmu. Makanya definisi ilmu diantaranya adalah didul jahl. Al ilmu didul jahl secara bahasa. Ilmu itu lawan daripada kebodohan. Cuman definisinya secara syar'i. Kalau hanya sekedar bodoh matematika, bodoh nggak bisa naik sepeda, yaitu bodoh secara bahasa saja. Ya, sama-sama disebut bodoh. Tapi konsekuensinya ya hanya konsekuensi dunia saja, ya. Konsekuensinya dunia, bodoh misalnya. Mudah saja diucapkan. Ya. Berbeda dengan mengucapkan jahil dalam urusan din. Nah, ini konsekuensinya ada berat. Makanya yang kita kaji di sini adalah jahil kaitannya dengan din. Didul ilm, lawan daripada ilmu, berilmu lawan daripada bodoh. Makanya Imam Ahmad ketika beliau mengucapkan satu statement, satu kalimat, al ilmu la ta'dilu syai'. Al ilmu itu sesuatu yang tidak ada bandingannya. La ta'dilu syai' liman sahat niyatuhu. Al ilmu la ta'diluhu syai' liman sahat niyatuhu. Ilmu itu satu perkara yang enggak ada bandingannya. Bagi siapa? Bagi yang niatnya benar. Bagi yang niatnya benar. Maka ini sangat penting, kata kunci ya, niatnya benar. Kemudian ketika beliau ditanya, Imam Ahmad ya, kunyahnya Abu Abdillah ya. Fakaifa tasihhun niat ya Abu Abdillah? Bagaimana kita meluruskan niat wahai Abu Abdillah? Maka beliau menjelaskan yanbi raf'atal jahli an nafsika man ghairika. Yaitu caranya untuk supaya dengan ilmu itu engkau mengangkat
kebodohan yang ada pada dirimu dan juga pada orang lain. Ya, menjadi seorang yang solih dan menjadi seorang yang muslih, intinya gitu. Secara umum kita sudah bacakan kemarin ya, al-jahiliyah itu terbagi menjadi dua. Jahiliyah secara umum yaitu masa sebelum diutusnya Nabi menjadi Rasul. Ya, jahiliyah secara umum. Ya. Sebelum zaman kenabian itu masa jahiliyah. Ya, tentunya ada masa fatrah ya, masa berhentinya penurunan ataupun pengutusan Rasul. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad di situ ada masa fatrah, kekosongan wahyu. Di situ. Nah, di situ masa kejahiliahannya di situ, masa fatrah. Jadi kekosongan daripada wahyu. Tidak ada nabi di masa itu. Karena syariat Nabi Isa itu sudah selesai ya, belum selesai ya. Tapi jedanya sudah sangat jauh dengan Nabi Muhammad. Syariatnya masih berlaku karena belum ada nabi yang baru. Waqadin tahat bibi'satihi, maka masa ini sudah selesai berakhir dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua jahiliyah secara khusus ya. Biba'did daul wa ba'dil buldan, yaitu yang terjadi pada sebagian daulah negeri ataupun satu wilayah, ba'dil akhsas ataupun yang menimpa kepada sebagian person ya, sebagian person atau manusia. Wa hadhihi la tazalu baqiyah, maka yang seperti ini akan senantiasa. Jadi jahiliyah secara khusus ya, akan senantiasa ada ya. Ini dalil-dalilnya ya, kita sudah bacakan. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah, ada 4 perkara, 4 hal yang ada pada umatku yang termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Ini hadisnya ada sambungannya ya. Ini kalau nggak salah permasalahan ya berbangga-bangga terhadap nasab nenek moyang gitu ya. Fakhrul apa itu? Nasab ya. Membanggakan nasab ataupun keturunan ya. Dan sebaliknya ta'nul ataupun menjelek-jelekan ataupun merendahkan ya, nasab, menghinakan nasab atau keturunan. Kemudian kalau nggak keliru itu istisqa, ya, istisqa, menyandarkan hujan itu dengan ramalan bintang. Ini termasuk 4 perkara jahiliyah. Yang terakhir niyahah ya. Ataupun meratapi mayit. Ini perkara jahiliyah yang senantiasa ada pada umat Nabi Muhammad yang sulit untuk ditinggalkan. Termasuk perkataan Nabi kepada Abu Dzar, innaka amru'un fika jahiliyah. Sungguh wahai Abu Dzar, di dalam dirimu itu masih ada karakter-karakter jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang tidak bisa hilang. Ya, silakan dibaca biografinya Abu Dzar Al-Ghifari ya. Dari Bani Ghifar yang terkenal dengan keras ya, rompak. Tapi beliau bertobat masuk Islam dan menjadi sahabat yang mendukung perjuangan Islam. Ya. Maka bihadayatadhi'u khata'u min mayyu'ammimun al-jahiliyata fi hadzal zaman. Maka keliru kalau sebagian orang ada yang mengatakan ataupun menjadikan jahiliyah itu secara umum terjadi di masa-masa ini. Karena tadi menurut definisi yang pertama, jahiliyah secara umum itu sudah selesai dengan diutusnya Rasulullah. Ya. Maka yang benar adalah ya, jahiliyatu hadzal qarni wa masyabata dzalik. Maka yang dibenarkan adalah jahiliyah yang terjadi di sebagian wilayah, sebagian person, ya. Itu yang dibenarkan. Jadi tidak menyeluruh masa ini adalah masa jahiliyah, bukan, tetapi sebagian negeri, sebagian personal masih ada terdapat karakter jahiliyah itu iya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan yang kedua.
Al-fisku, ya, fisku itu kefasikan, fasik. Al-fisku secara lughah al-khuruj, maknanya adalah keluar, khuruj. Wal muradu bihi syar'an, dan maksud secara syar'i adalah al-khuruju an ta'atillah, yaitu keluar dari taat kepada Allah. Secara umum orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah adalah orang fasik. Ya, secara umum ya. Jadi sebenarnya istilah-istilah saja itu ya. Istilah-istilah saja. Cuman kita harus hati-hati mempergunakannya. Ya. Di dalam penggunaannya harus berhati-hati. Jangan sampai menuduh orang itu fasik, bermudah-mudahan menuduh fasik. Karena artinya sama saja menuduh orang bisa jadi keluar dari Islam. Hati-hati dengan tuduhan-tuduhan tadi. Maka di sini ada beberapa pembagian. Dua ya, kisman. Ada dua bagian terkait dengan kefasikan. Yang pertama fiskun yang kulu anil millah wa huwa al-kufru. Jadi kefasikan yang bisa menyebabkan pelakunya itu keluar dari millah. Sebagaimana musyrik, ya, kufrun, ya, kemarin sudah kita bahas. Fasik juga seperti itu. Ada yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir atau keluar dari millah. Fayusammal kafiru fasiqan, maka disebut ataupun dinamakan orang kafir itu orang fasik. Orang kafir itu ya fasik. Karena secara umum keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara spesifik iblis ya. Iblis disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, fa fasaqa an amri rabbi. Maka iblis itu fasik ya, keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya. Fa fasaqa an amri rabbi. Ini menggunakan kalimat fasaqa. Berarti keluar dari ketaatan kepada Allah. Maknanya kafir. Maknanya adalah kafir. Jadi di dalam Al-Quran itu harus kita lihat konteksnya ya. Kalau lihat terjemahan saja, ya. Tapi alhamdulillah terjemahan hari ini sudah ada agak semi tafsir gitu ya. Jadi insya Allah tidak menyesatkan. Terjemahannya tidak menyesatkan. Cuman kadang-kadang harus ada tafsir, ada perincian yang membutuhkan tafsir gitu ya. Insya Allah terjemahan debat atau terjemahan dari terbitan-terbitan yang bisa dipercaya itu insya Allah sudah mengarah kepada tafsir. Jadi tidak sesat ataupun tidak menyimpang. Wa kana dzalikal fisqu minhu kufran, maka makna daripada fisik fasqi atau fasik tadi maksudnya adalah kufron, kekufuran. Wa qala ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Sajadah. Wa ammal ladzina fasaqu, dan adapun orang-orang yang fasik ya, fama'wahumun nar, maka mereka berada di dalam neraka jahanam. Ya, orang fasik maknanya adalah orang kafir. Jadi jenis fasik yang pertama adalah yang qulu anil millah, mengeluarkan pelakunya dari millah. Yang kedua yuridul kufar dal ala dzalika qaluhu. Oh, belum selesai, masih lanjut ya. Maknanya adalah maksudnya adalah kufur ya tadi. Sebagaimana firman Allah yang lainnya, kullama aradu ayakhruju minha. Ketika mereka orang-orang yang berada di dalam api neraka hendak keluar minha dari api neraka, uidu fiha, maka dikembalikan lagi. Dimasukkan lagi ke dalam api neraka, waqilalahum, maka dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban nar, rasakan, dzuqu ya, rasakanlah oleh kalian azab neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang kalian dustakan. Ya. Jadi ayat-ayat ini semakin menguatkan ya, sekaligus membunuh rasa iba kita ya. Masa orang kafir kok disiksa ya, di dunia disiksa, di akhirat disiksa, apa enggak kasihan gitu ya. Seperti itu Pak. Ya, manusia ya begitu ya. Manusia itu penuh dengan rasa iba, ya, kasihan. Ya, tetapi kalau berbicara dalil jelas orang kafir ya, kalau mau keluar dimasukkan lagi. Khulud. Makanya fungsi daripada kalimat yang kita ucapkan, kalimat la ilaha illallah
Ya, fungsinya dua. Tahrimud dukhul, yang kedua tahrimul khulud. Mengharamkan orang yang mengucapkan itu untuk masuk ke dalam api neraka, tahrimud dukhul. Atau yang kedua, kalau dia sudah terlanjur masuk api neraka, dia tidak kekal di dalam api neraka. Tahrimul khulud, ya, tidak kekal. Nah, ini bukan kalimat sembarangan gitu ya. Makanya mengeluarkan seseorang dari millah pun nggak boleh sembarangan, karena konsekuensinya sangat sangat besar. Yang kedua, al fiskun la yanqulu minal millah. Yang kedua, jenis kefasikan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millah. Fayusammal asi, maka itu disebut dengan asi, pelaku maksiat. Minal muslimina fasiqan, yang bisa terjadi dari kalangan kaum muslimin menjadi orang yang fasik. Walam yukhrijahu fisquhu minal Islam, akan tetapi kefasikannya itu tidak mengeluarkannya dari Islam. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang yarmunal muhsanat, menuduh ya, menuduh muhsanat itu perempuan baik-baik, wanita solihah, wanita baik-baik yang menjaga dirinya, ya, menjaga kehormatan dirinya. Summalam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, ya, syuhada, 4 saksi. Ya, dalam kaitannya melihat zina, pelaku zina itu harus didatangkan 4 saksi. Maka fajliduhum, jilid tadi yang menuduh tanpa bukti ya, jilid samanina jaldah, samanin 80 ya, 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan, jangan diterima dari mereka ya, persaksiannya. Ya. Jadi orang yang nuduh perempuan baik-baik berzina, berat konsekuensinya, harus dijilid 80 kali. Ya. Misalnya ada orang menyaksikan perzinaan, ya, sampai begitu ya, dia tidak bisa menghadirkan 3 saksi yang lainnya. Walaupun di zaman modern ya, qadarullah, alat komunikasinya mati, ya, nggak bisa menghubungi orang gitu ya. Akhirnya hanya dia yang menyaksikan. Nah, dia memberanikan diri untuk melapor terjadi perzinaan antara fulan dan fulana. Padahal itu betul terjadi ya, tetap itu dia mendapatkan hukuman. Ya, tadi karena tidak mendatangkan bukti 3 yang lainnya. Bagaimana kalau buktinya video, cukup nggak? Oh, nanti kontemporer ini ya, pembahasannya fikih ya, pembahasannya fikih. Tetapi secara teks ayat dia harus mendatangkan ya arba'at syuhada, 4 orang saksi. Ya. Berat ya, jadi berzina, menuduh orang yang berzina itu juga sama-sama berat. Dan hukuman selanjutnya wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan diterima persaksiannya untuk selama-lamanya. Maksudnya ayat ini menjadi kehati-hatian ya, menjadi kehati-hatian. Sekalipun dosa zina itu juga yang dosa yang nggak main-main ya. Dosa zina. Surat apa itu yang membahas tentang zina? An-Nur ya, An-Nur di awal-awal itu. Wazaniyat az-zaniyatu waz-zani fajlidu fajlidu mi'ata jaldah ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu, gimana ayatnya tuh? Mi'ata jaldah. Kulla wahidin. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki jilidlah, deralah keduanya 100 kali mi'ata jaldah. Ini kan nggak main-main, mi'ata jaldah. Dan yang disebut az-zaniyatu ya, perempuan dulu ya. Beda dengan pencuri. Pencuri ya siapa dulu? Laki-laki atau perempuan? As-sariqu was-sariqatu. Laki-laki dulu baru perempuan.
faqta'u aydiyahuma ya, jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ya. Kalau pencuri itu laki-laki dulu, kalau perempuan pezina perempuan. Ada hikmahnya enggak kira-kira Pak? Ada ya. Wallahu a'lam. Ya memang secara umum kalau laki-laki kepepet larinya nyuri. Kalau perempuan kepepet larinya ya zina. Secara ini loh Pak ya, secara umum gitu ya. Secara umum. Iya kan secara umum kan begitu. Kalau laki-laki kepepet korupsi Pak, sampai triliunan, sampai miliaran, bahkan yang hanya berapa ini larinya ke syariqah. Syariqah. Jadi nyuri. Kalau perempuan larinya ke zina. Fajlidu fi kulli wahidin minhuma mi'ata kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala takhudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini juga sekali lagi perasaan lagi ya. Dan janganlah ketika kamu menegakkan hukum tadi, hukum perzinahan itu, perasaan ibamu itu menghalang-halangimu untuk menegakkan hukum Allah dan Rasulnya. Kalau engkau taat kepada Allah dan kalau engkau menjadi orang yang beriman, kan gitu. Ya. Terakhir apa? Dan wal yashhad adabahuma ta'ifatu minal mu'minin. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman antara keduanya itu disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman. Nah, ini 3 berat Pak ya. Didera 100 kali, kemudian tadi yang kedua lupa lagi. Jangan juga lupa, saya juga lupa. Coba Pak, apa Pak tadi yang kedua? Ya, janganlah perasaan ibamu itu menjadikan dirimu lemah di dalam penegakan hudud tadi, ataupun hukuman dera ya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan hukuman harus disaksikan oleh sekelompok orang dari kaum mukminin. Kalau dosa-dosa yang lainnya enggak, dosa kisos kan enggak, ayatnya enggak mengharuskan disaksikan oleh sekelompok orang beriman. Ya, kisos dan hukuman-hukuman yang lainnya. Tapi kalau zina, dia harus disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman. Ya wallahu a'lam. Nah, ini terkait yang kedua ya. Jadi orang yang nuduh zina, dia juga mendapatkan ancaman yang tidak sedikit ya, ancaman yang besar juga. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Faman farada fihinnal hajja." Dan barang siapa yang mengazamkan dirinya untuk berangkat haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Maka janganlah dia berkata rafas, ya, mengucapkan kalimat yang kotor, fusuk, ya, berbuat fasik, dan juga berdebat, ya, bersengketa, ya, seperti itu. Ini jenis yang kedua. Jadi kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Qala ulama fi tafsiril fusuq huna, adapun perkataan ulama terkait dengan tafsir al-fusuq di sini maksudnya adalah huwal al-asi. Jadi maksiat ya, orang yang melakukan kemaksiatan, fusuk. Jadi tidak sampai keluar daripada Islam. Ini masalah fasik, jadi sudah kita bacakan. Untuk contoh-contohnya nanti insya Allah akan berlanjut. Jadi ini secara global saja ya, secara global. Jadi secara lebih mendetail lagi insya Allah di belakang-belakang nanti dijelaskan. Kita lanjut yang ketiga, ad-dhalal. Ad-dhalal al-udulu 'anit tariqil mustaqim. Al-udul ya. Jadi tergelincir ataupun menyimpang dari jalan yang lurus ya. Wa huwa diddul hidayah ya. Yaitu lawan daripada hidayah. Hidayah itu petunjuk. Dhalal itu tersesat. Orang tersesat berarti tidak dapat petunjuk ya. Makanya orang yang
mendapatkan petunjuk, ya, dia orang yang selamat, ya, karena mendapatkan petunjuk, ada guide, ada pemandu. Ini hidayah inilah yang sering kita minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ya, itu termasuk doa yang kita lantunkan setiap hari, ya, agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang tersesat, maka ketersesatannya itu juga untuk dirinya sendiri. Li nafsihi. Wad-dhalalu yutlaqu ala iddati ma'an. Kemudian dolal sendiri itu terbagi ataupun terperinci menjadi beberapa makna. Yang pertama, fatarotan yutlaqu alal kufri. Kadang-kadang, ya, ahyanan, tarotan itu kadang. Terkadang itu bermakna al-kufri. Kadang makna dolal itu maknanya adalah kufur. Ya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur terhadap Allah, terhadap malaikat dan kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah dan hari akhir, maka dia tersesat dengan kesesatan yang jauh. Sesat dengan kesesatan yang jauh. Ini yang pertama. Yang kedua, tarotan yutlaqu ala syirki. Terkadang makna dolal itu adalah syirik. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya, kalau tadi wa may yakfur, ya, barang siapa yang kufur tersesat dengan kesesatan yang jauh. Dhalalan ba'ida, sama. Kemudian syirik juga begitu. Dia akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi makna yang pertama maknanya adalah kufur. Makna yang kedua, sesat yang kedua, maknanya bisa berarti syirik. Sebenarnya ini kalimat, ya, kalimat dalam Al-Quran yang memang beraneka ragam, tetapi nanti tinggal penggunaannya saja, ya, tinggal penggunaannya saja. Kemudian yang jim yang ketiga, tarotan yutlaqu alal mukhalafatil lati hiya dunal kufri. Dan terkadang maknanya adalah menyelisihi al-haq, ya, menyelisihi kebenaran. Ya. Kama yuqalul firqul dhalal, sebagaimana dikatakan al-firqul dhalal, ya, firqul dhalah. Jadi firaq, ya. Firqud dhalah, ya. Jadi perpecahan ataupun kesesatan yang tercerai-berai, ya. Iftiraq, ya. Karena ada iftiraq, ada ikhtilaf, ya. Kalau iftiraq ini yang kaitannya dengan usul, ya, usul. Kalau ikhtilaf terkait dengan furu, khilafiyah, seperti itu. Nah, sehingga ada kajian di Rasatul Firaq, ya, pelajaran ataupun kajian tentang firqah-firqah dhalah, firqah-firqah yang sesat. Maknanya adalah al-mukhalifah, maknanya adalah menselisihi, ya. Maknanya adalah menselisihi, ya, mukhalifah. Kemudian yang keempat, tarotan yutlaqu alal khati'i minhu qaulu Musa. Dan terkadang makna dolal itu adalah khata', kesalahan, keliru, ya. Khata', maknanya khata'. Sebagaimana ucapan Nabi Musa,
fa'altuha idzan wa ana minadh-dhallin. Ya. Saya melakukannya dan saya termasuk orang-orang yang keliru, yang salah. Ya. Dan ini diakui oleh beliau. Jadi kalimat dalam Al-Quran walaupun kadang maknanya sama, ya, katanya, kalimatnya itu sama, tetapi maknanya bisa jadi berbeda. Nanti dilihat konteksnya, atau lebih jelasnya lagi dilihat tafsirnya. Kemudian yang selanjutnya 5 ya. Wa taratan yutlaqu ala nisyan. Ya, terkadang makna dolal itu adalah lupa. Ya, maknanya adalah lupa. Antadilla ihdahuma. Ya, antadilla ihdahuma. Surat Al-Baqarah 282. Yaitu salah satu di antara keduanya itu lupa. Ya. Kemudian yang selanjutnya wayu terlaku dolal ala dia wal ghaibah wa minhu dolatul ibil. Ya. Kemudian yang selanjutnya makna dolal maknanya adalah dia itu hilang atau ghaibah, ya sama, hilang maknanya. Dolatul ibil yaitu tatkala onta yang hilang, ada onta yang hilang. Jadi ini secara bahasa ya, secara bahasa makna dolal itu ada beberapa macam. Ya. Yang pertama maknanya adalah kufur, sesat berarti maknanya adalah kufur. Ya, bisa jadi adalah kufur. Ya. Yang kedua dolal itu bermakna syirik, syirikan. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kemudian yang ketiga makna dolal itu menselisihi kebenaran, mukhalafah allati hiya dunal kufur, tapi tingkatannya di bawah kufur, ya, di bawah kekufuran, dunal kufur, ya, firqad dolah atau sebagaimana diucapkan firqad dolah. Makanya hati-hati dengan kalimat ini ya. Kalimat ini pernah menyeret ya seorang ustadz besar ya. Organisasi ini firqad dolah, organisasi ini firqad dolah. Ini akhirnya diprotes ya, diprotes. Karena memudah ataupun bermudah-mudahan menggunakan kalimat dolah ya. Ya, namanya orang Islam kalau disesatkan ya mesti nggak mau. Wong kitab ini saja ya Pak ya. Kitab ini kan nggak menuduh siapa-siapa sebenarnya. Kitab-kitab matan ya. Tetapi kan bagi orang yang sensitif gitu ya, merasa dirinya tertuduh. Merasa dirinya tertuduh karena apa? Ayat-ayatnya, argumentasinya itu sangat-sangat jelas gitu ya. Karena memang berbicara akidah itu ya begitu ya. Kalau akidah itu banyak kemudian ditakwil, banyak inhiraf, disimpangkan, kemudian atau dihilangkan, ditaktil ya, menjadi makna yang lain. Nanti yang tersisa apa kira-kira Pak kalau seperti itu ya? Yang tersisa ya kesesatan dibiarkan begitu saja. Maka konsekuensinya kadang begitu. Kadang kalau kita menyampaikan sesuatu yang lempeng sebagaimana Al-Quran, Al-Hadis, ya, sekalipun nanti banyak perbedaan pendapat ya. Kalau dalam hadis misalnya hari ini masalah isbal lagi dibahas lagi gitu ya. Masalah isbal. Ya. Ada yang ya memang mengkajinya kaitannya dengan sejarah ya. Karena memang di masalah isbal itu kaitannya dengan kebanggaan ya, kebanggaan dalam berpakaian seperti itu, kebanggaan dalam berpakaian. Jadi memakai kain yang menjulur di bawah mata kaki itu satu kebanggaan. Sehingga Islam datang itu untuk mengikis yang seperti itu. Ya, Islam datang untuk mengikis yang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita tetap istiqomah dengan celana di atas mata kaki itu jauh lebih selamat. Ya, jauh lebih selamat. Meskipun ya banyak ulama-ulama ya, kita nggak bisa memungkiri Pak. Ulama-ulama yang mereka mengambil boleh isbal celana di bawah mata kaki, yang penting tidak
sombong, seperti itu. Banyak yang begitu. Ya. Tetapi untuk keselamatan hati kita, ya, keselamatan kita di dalam beragama, ya, kita mengikuti dohir hadis tidak apa-apa, dohiri gitu ya Pak ya. Ma'asfala minal ka'bain minal izar bahwa final. Segala kain sarung yang menjulur di bawah mata kaki maka final, di dalam api neraka. Ya, kita pakai hadis ini untuk diri kita, ya, untuk diri kita, untuk kehati-hatian kita, tapi tidak menghukumi orang lain. Karena kalau untuk menghukumi orang lain ya nanti repotnya. Banyak orang tersinggung, banyak orang ya merasa dituduh dan lain sebagainya. Kalau untuk menghukumi orang lain kita kembalikan kepada pendapat-pendapat para ulama. Ya. Tadi diantaranya kalau tidak sombong ya tidak apa-apa. Ya. Kalau saya Utsaimin tegas lagi ya. Kalau sombong, kalau tidak sombong ya tetap finar. Kalau sombong ditambah lagi, Allah nggak akan melihatnya pada hari kiamat, repot lagi nanti. Itu penjelasan beliau, lebih hati-hati. Tapi sekali lagi tidak menghukumi orang lain yang berpendapat beda, silahkan gitu ya. Jadi apa sulitnya ya memakai pakaian di atas mata kaki. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang kurang jelas, Pak? Jadi memang kitab ini perlu syarah ya. Kalau hanya dibaca teks-teksnya saja sangat ini ringkas. Tetapi sebenarnya ini sudah sangat memudahkan ya, memudahkan bagi pemula ya, bagi orang yang belajar akidah secara ya, dalam tahapan pemula. Karena kalau kita belajar akidah kok langsung kitab yang tinggi tanpa belajar yang mula-mula, yang awal-awal nanti repot ya Pak. Nanti repot. Kalau yang pemula itu teksnya sederhana, tetapi membutuhkan syarah. Tapi untuk belajar tahapan yang pertama ini ya kita tentunya tidak kemudian tadi ya ketika mendapatkan ilmu baru mendapatkan ilmu baru seolah-olah nanti muncul di sini apa kesombongan. Berarti kalau tahapannya masih di situ kita masih baru tahapan yang pertama masih sombong. Ya. Kalau baru dapat lagi tawadu ya tawadu. Kalau dapat ilmu lagi meningkat lagi dia akan menjadi orang yang merasa bodoh ya, seperti itu. Cukup Pak? Gak ada yang ditanyakan? Nanti takutnya nggak bisa jawab juga. Ya Afan ya, tadi memang saya kurang persiapan, tadi agak kesulitan nyari kitab. Ini baru ketemu tadi, ada punya satu ternyata, alhamdulillah. Sudah lagi dibuat cadangan. Menghukumi. Berbalik. Ya, jadi kita tekankan ya bahwa ketika seseorang menuduh orang lain wahai kafir, ya, wahai musyrik, wahai fasik dan lain sebagainya, ya, itu kan sebenarnya menuduh orang lain keluar dari Islam. Ya. Kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sederhana. Jadi sepakat sebenarnya kita hanya diberi kemampuan atau pemenang untuk menghukumi seseorang secara dohir. Dohirnya dia apa? Mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti itu konsekuensinya dia harus menjadi orang muslim, dimasukkan ke dalam barisan orang muslim. Entah itu lingkaran paling atas, ya paling luar, ahlul kiblat, kemudian masuk lagi, nanti tingkatannya ke bawah lagi ada ahlus sunnah wal jamaah. Ya.
atau tingkatannya paling inti yaitu Thaifah Al-Mansurah. Kan begitu ya. Jadi inti umat Islam itu ada 3 komponen. Yang paling dalam itu, yang paling berhak mendapatkan loyalitas itu Thaifah Al-Mansurah. Nah, terkadang justru ada orang yang bermudah-mudahan menuduh Thaifah ini, Pak. Ini bahaya ini. Thaifah Al-Mansurah yang menjadi intinya umat Islam dituduh kafir. Ini celaka sekali yang seperti ini. Wong tingkatan yang paling luar, ahlul kiblat saja dituduh musyrik, dituduh kafir saja bahaya ya. Bisa kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Kembali di sini bisa jadi yang menuduh itu ya tertuduh menjadi fasik atau sebagaimana yang dituduhkan keluar dari Islam. Ya, seperti itu. Sebagaimana orang yang membunuh dan dibunuh. Dia kalau tidak yang padahal dua-duanya yang baik yang membunuh dan yang dibunuh kan masuk neraka. Karena apa? Kalau dia tidak membunuh, kalau dia tidak dibunuh, pasti dia akan membunuh. Posisinya sama dengan orang yang nuduh kafir, ya. Padahal yang dituduh ini ternyata terbukti tidak kafir. Maka bisa jadi tuduhan yang salah ini menjadikan dia keluar dari Islam. Karena apa? Dia namanya menuduh orang kafir itu gimana konsekuensinya, Pak? Kalau anak menuduh bapak kafir, kira-kira terputus nasabnya itu. Nggak dapat warisan, salam nggak boleh. Pokoknya resikonya besar sekali. Istri menuduh suaminya kafir, kira-kira gimana ini, Pak? Mesti harus cerai. Mesti harus cerai. Dan banyak kasusnya ini, Pak. Bermudah-mudahan menuduh kafir. Banyak contohnya, diceraikan. Ya, seperti itu. Ini kan madorotnya besar sekali. Ya, madorotnya besar. Sama seperti orang membunuh. Kalau dia tidak membunuh ya dibunuh. Seperti itu. Kalau dia tidak mati ya dia akan membunuh. Sebenarnya seperti itu. Jadi masalah takfir ini harus hati-hati, terutama adalah takfir muayyan ya Pak ya. Takfir ain. Jadi nuduh kamu kafir. Itu yang bahaya. Tapi kalau menuduh secara umum, orang yang melakukan kesyirikan seperti ini dia adalah kafir. Tapi tidak menuduh kamu telah kafir, enggak. Beda ya Pak ya. Antara kafir am dan kafir muayyan. Misalnya saya menyampaikan di sini, orang yang melakukan misalnya ya, masalah yang diperdebatkan tawasul misalnya, tawasul atau demokrasi Pak. Orang yang demo, orang yang noblos itu kafir karena sudah berhukum dengan hukum selain Allah. Ternyata kemarin tidak dipenuhi, hujahnya tidak disampaikan, pemahamannya tidak disampaikan, ada subhatnya juga tidak dihilangkan, sehingga dia tidak terbukti menjadi orang kafir. Maka dia akan balik kepada dirinya sendiri, pada penuduhnya tadi. Ya, masalah demokrasi ini kan yang sensitif sekali ya. Padahal ini perkara nawazil, perkara baru, perkara yang membutuhkan diskusi. Di situ ada ruang diskusi. Ya, saya pernah berdiskusi begini Pak. Ada orang yang mengkafirkan MUI. Karena apa? MUI itu ataupun apa? MUI mewajibkan untuk noblos dan mengharumkan golput. Bukan mewajibkan noblos ya, mengharumkan golput. Gara-gara fatwa ini MUI itu dituduh kafir. Berarti namanya MUI berarti semuanya ya, kepalanya, sekjennya, dan lain sebagainya. Ini Pak. Kira-kira tujuan yang seperti ini kalau panjenengan yang dengar ya langsung, ini kira-kira gimana Pak? MUI yang punya detail gelar yang sangat banyak itu, belajarnya juga main-main nggak itu belajarnya? Saya yakin nggak main-main belajarnya. Mesti dengan hati-hati. Mesti ketika berfatwa dia akan hati-hati. Kemudian dituduh kafir, kira-kira gimana Pak? Saya juga nggak terima, walaupun saya orang bodoh, nggak terima. Nggak mungkin MUI itu kemudian kafir. Lalu sholatnya di mana itu? Pahala itu di mana itu? Mawaninya sangat banyak. Ya. Tapi yang ternyata
Yang seperti itu nggak komitmen, Pak. Nggak bisa komitmen. Nggak bisa komitmennya saya buktikan. Betul, MUI itu kafir, ya. Berarti konsekuensinya semua fatwa dari MUI itu nggak boleh dipakai, iya. Itu sepakat seperti itu, Pak. Oke, kalau begitu MUI adalah satu wadah yang mengeluarkan perizinan, apa namanya, label halal. Saya lihat panjenengan itu punya usaha yang ada label halal yang MUI, tolong dihapus itu. Ternyata nggak bisa itu, nggak bisa komitmen artinya gitu. Tetap dia nggak bisa membuang label halal, nggak bisa, Pak. Nggak komitmen maksudnya begitu loh. Kalau hanya sekedar nuduh gampang, Pak. Tapi untuk menjaga komitmen itu yang berat. Saya sampai seperti itu, Pak. Saking ini nggak terimanya ya, masa MUI dikafirkan? Itu nyata, Pak. Saksinya ada 3 orang. Saya diskusi itu. Ada 3 orang saksinya. Tolong saksikan ini ya. MUI dikafirkan oleh si fulan. Itu banyak orang, Pak. Disaksikan banyak orang. Ternyata dia punya usaha, usahanya ada label halalnya dari MUI. Tolong dihapus itu. Ternyata nggak bisa, Pak. Kenapa kira-kira, Pak? Nggak komitmen. Sesuatu yang keliru sulit untuk dipraktekkan. Akidah yang salah sulit untuk dipraktekkan. Sedangkan kita hidup di tengah masyarakat Muslim, kok punya akidah yang seperti itu, mesti akan sulit untuk dipraktekkan. Pasti sulit, Pak. Dan akidah yang benar, insya Allah, mesti dia akan bisa diterapkan di mayoritas Muslim. Kalau di mayoritas kafir itu beda lagi ya, Pak ya. Tapi kalau di mayoritas Muslim kok kita nggak bisa menerapkan akidah dengan benar, ataupun banyak benturan-benturan, itu berarti yang harus dipertanyakan pemahaman kita terhadap akidah kita terhadap kaum muslimin yang lainnya harus dibenerin. Kalau kita seding-seding kamu sudah kafir, wah sudah nggak punya teman kita, Pak. Sulit untuk dipraktekkan, sulit untuk hidup di masyarakat. Wallahualam bisawab, ini terlalu panjang. Mohon maaf ya. Kita cukupkan dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.